Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Batch 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Antoniata Sesep, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD Negeri Tuenenuke, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dalam gelombang pertama tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 6 dengan tema sifat-sifat gereja, materi pokok gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka saya minta satu orang untuk memimpin doa. Baik, terima kasih, silahkan. Kerajaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami dalam kemuliaan kami, seperti kami diampuni pada yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah tinggalkan kami dalam kesukaan, kita bebaskan kami dari penyakit, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak yang hebat. Semua tadi pagi datang makan atau tidak? Makan. Terima kasih. Dan sesuai dengan kegiatan Mani, ada. Briton, ada dulu. Reski, hadir. Lajen, hadir. Listra, hadir. Marni, hadir. Tri, hadir. Rai, hadir. Revi, hadir. Sandra, hadir. Steven, hadir. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita akan mulai dengan kegiatan kita. Namun semangat pagi. Pagi luar biasa, semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Lalu hari kita tema hari ini yang akan kita bicarakan adalah sifat-sifat gereja. Lalu sifat-sifat gereja ada 4, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Sifat-sifat gereja ada berapa? 4, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Lalu hari kita tema hari ini yang akan kita bicarakan adalah sifat-sifat gereja. Lalu sifat-sifat gereja ada 4, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Sifat-sifat gereja ada berapa? 4, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, kita semua tahu bahwa sifat gereja ada 4, ya toh? Yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Iya. Gereja yang satu itu karena berasal dari Yesus Kristus sendiri. Lalu yang kedua, kudus artinya suci. Lalu yang ketiga, katolik itu berarti umum atau universal, dari seluruh dunia. Itu seperti itu. Dan sesuai dengan hasil diskusi semua, maka saya mau bertanya, kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini
Apa ada kesulitan? Atau apa yang sulit? Iya. Tidak ada kesulitan, iya toh? Lalu apa yang bisa kita lakukan agar hasil belajar kita itu baik? Belajar dengan tekun. Ya, yang tahu angkat tangan dulu, supaya satu orang. Reski, Belajar dengan tekun. belajar dengan tekun. Masih ada yang lain? Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Listra. Iya, lalu yang berikut lagi, siapa-siapa yang membantu kita agar kita dapat belajar dengan baik? Guru, teman, dan orang tua. Guru, teman, dan orang tua. Jadi, siapa-siapa yang membantu kita agar kita dapat belajar dengan baik? Ya, kita semua tahu bahwa sifat gereja ada 4, ya toh? Yaitu 1 Kudus, Katolik, dan Apostolik. Iya. Gereja yang satu itu karena berasal dari Yesus Kristus sendiri. Lalu yang kedua, kudus artinya suci. Lalu yang ketiga, Katolik itu berarti umum atau universal. Dari seluruh dunia. Itu seperti itu, dan sesuai dengan hasil diskusi semua, maka saya mau bertanya, kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini, apa ada kesulitan? Atau apa yang sulit? Iya. Tidak ada kesulitan, iya toh? Lalu apa yang bisa kita lakukan agar hasil belajar kita itu baik? Belajar dengan tekun. Ya, yang tahu angkat tangan dulu, supaya satu orang. Reski, Belajar dengan tekun. belajar dengan tekun. Masih ada yang lain? Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Listra. Iya, lalu yang berikut lagi, siapa-siapa yang membantu kita agar kita dapat belajar dengan baik? Guru, teman, dan orang tua. Guru, teman, dan orang tua. Jadi, siapa-siapa yang membantu kita agar kita dapat belajar dengan baik? Ya, kita semua tahu bahwa sifat gereja ada 4, ya toh? Yaitu 1 Kudus, Katolik, dan Apostolik. Iya. Gereja yang satu itu karena berasal dari Yesus Kristus sendiri. Lalu yang kedua, kudus artinya suci. Lalu yang ketiga, Katolik itu berarti umum atau universal. Dari seluruh dunia. Itu seperti itu, dan sesuai dengan hasil diskusi semua, maka saya mau bertanya, kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini, apa ada kesulitan? Atau apa yang sulit? Iya. Tidak ada kesulitan, iya toh? Lalu apa yang bisa kita lakukan agar hasil belajar kita itu baik? Belajar dengan tekun. Ya, yang tahu angkat tangan dulu, supaya satu orang. Reski, Belajar dengan tekun. belajar dengan tekun. Masih ada yang lain? Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Listra. Iya, lalu yang berikut lagi, siapa-siapa yang membantu kita agar kita dapat belajar dengan baik? Guru, teman, dan orang tua. Guru, teman, dan orang tua. Jadi, siapa-siapa yang membantu kita agar kita dapat belajar dengan baik? Ya, kita semua tahu bahwa sifat gereja ada 4, ya toh? Yaitu 1 Kudus, Katolik, dan Apostolik. Iya. Gereja yang satu itu karena berasal dari Yesus Kristus sendiri. Lalu yang kedua, kudus artinya suci. Lalu yang ketiga, Katolik itu berarti umum atau universal. Dari seluruh dunia. Itu seperti itu, dan sesuai dengan hasil diskusi semua, maka saya mau bertanya, kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini, apa ada kesulitan? Atau apa yang sulit? Iya. Tidak ada kesulitan, iya toh? Lalu apa yang bisa
agar hasil belajar kita itu baik. Belajar dengan tekun. Ya, yang tahu angkat tangan dulu, supaya satu orang. Reski, Belajar dengan tekun. belajar dengan tekun. Masih ada yang lain? Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun. Listra. Iya, lalu yang berikut lagi, siapa-siapa yang membantu kita agar kita dapat belajar dengan baik? Guru, teman, dan orang tua. Guru, teman, dan orang tua. Jadi, siapa-siapa yang membantu kita agar kita dapat belajar dengan baik? Ya, kita semua tahu bahwa sifat gereja ada 4, ya toh? Yaitu 1 kudus, Katolik, dan apostolik. Iya. Gereja yang satu itu karena berasal dari Yesus Kristus sendiri. Lalu yang kedua, kudus artinya suci. Lalu yang ketiga, Katolik itu berarti umum atau universal. Dari seluruh dunia. Itu seperti itu. Itu perhatikan, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Iya. Ya, gambar 1. Kamu lihat deh. Gambar 1 berbicara tentang yang kedua, model-model gereja. yang kedua tentang model-model gereja. Persekutuan. Yang ketiga, persekutuan. Mendekati. Imam memberkati. Baik, terima kasih untuk hasil dari kelompok 1. Baik, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Iya, baik, tidak ada. Sekarang kita lanjut pada kelompok 2. Gambar pertama menunjukkan para rasul. Gambar yang kedua menunjukkan model-model. Para rasul. Jumlahnya 12 orang, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, anak orang Zelot, Judas, Tadius, Judas Iskariot. Terima kasih kerja diskusi kami. Itu hasil. Gambar 1 menunjukkan 12. Gambar 1 menunjukkan 12 para rasul. Ya. Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan model-model gereja. Ya, gereja di mana-mana. Lihat. Baca di sini saya. Ada di atas sini. Biar foto yang sendiri. Gereja Model gereja Spanyol. di Spanyol. Yang kedua. Di Inggris. Hebat. Baik, semua berdiri kita menyanyi lagu ABC. Semangat ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
16 ayat 8. Contohnya? Contoh, kita mendengarkan ajaran suci yang diwatakan oleh Tuhan. Baik. Itu hasil diskusi kami. Oh. Contohnya kami akan mendiskusikan mempresentasikan hasil kerja kami. Diskusi ulang-ulang, bukan diskusi. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjelaskan arti gereja yang satu. Satu artinya tidak terpecah-pecah, utuh dan bersatu. Karena Yesus Kristus sendiri adalah satu-satunya kepala gereja. Umat Katolik di seluruh dunia merayakan misa dengan tata cara yang serupa. Menjelaskan arti gereja yang kudus. Kudus artinya suci, dipisahkan untuk Allah dan melakukan kehendak Allah. Bisa lebih lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Menjelaskan arti gereja yang satu. Tidak terpecah-pecah, utuh dan bersatu. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Contoh umat Katolik dibaptis dalam satu iman dan satu baptisan. Umat Katolik di seluruh dunia merayakan misa dengan tata cara yang serupa. Menjelaskan arti gereja yang kudus. Suci, dipisahkan untuk Allah dan melakukan kehendak Allah. Karena Yesus Kristus sendiri adalah kudus. Contohnya mengikuti misa dan menerima komuni kudus dalam sungguh-sungguh. Menjelaskan arti gereja yang katolik. Universal, umum dan terbuka untuk semua orang di seluruh dunia. Karena Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil seluruh dunia. Contohnya gereja Katolik memiliki umat di seluruh penjuru dunia. Menjelaskan arti gereja yang apostolik. Berasal dari para rasul yang dipilih. Maka saya mau bertanya, kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini, apa ada kesulitan? Atau apa yang sulit? Iya. Tidak ada kesulitan, iya toh? Lalu apa yang bisa kita lakukan agar hasil belajar kita itu baik? Belajar dengan tekun. Ya, yang tahu angkat tangan dulu. Supaya satu. Maka saya mau bertanya, kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini, apa ada kesulitan? Atau apa yang sulit? Iya. Tidak ada kesulitan, iya toh? Lalu apa yang bisa kita lakukan agar hasil belajar kita itu baik? Belajar dengan tekun. Ya, yang tahu angkat tangan dulu. Supaya satu. Maka saya mau bertanya, kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini, apa ada kesulitan? Atau apa yang sulit? Iya. Tidak ada kesulitan, iya toh? Lalu mengapa gereja itu kudus? Karena Yesus Kristus sendiri adalah kudus dan lamanya dirikan gerejanya. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Karena Yesus Kristus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang keempat,
Gereja yang Apostolik. Sudah? Gereja yang Apostolik. Mengapa gereja itu kudus? Karena Yesus Kristus sendiri adalah kudus dan telah mendirikan gerejanya. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Karena Yesus Kristus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang keempat, gereja yang Apostolik. Sudah? Gereja yang Apostolik. Mengapa gereja itu kudus? Karena Yesus Kristus sendiri adalah kudus dan telah mendirikan gerejanya. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Karena Yesus Kristus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang keempat, gereja yang Apostolik. Sudah? Gereja yang Apostolik. Mengapa gereja itu kudus? Karena Yesus Kristus sendiri adalah kudus dan telah mendirikan gerejanya. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Karena Yesus Kristus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang keempat, gereja yang Apostolik. Sudah? Gereja yang Apostolik. Mengapa gereja itu kudus? Karena Yesus Kristus sendiri adalah kudus dan telah mendirikan gerejanya. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Karena Yesus Kristus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang keempat, gereja yang Apostolik. Sudah? Gereja yang Apostolik. Mengapa gereja itu kudus? Karena Yesus Kristus sendiri adalah kudus dan telah mendirikan gerejanya. Yang ketiga, gereja adalah persekutuan para rasul. Silakan persiapkan diri untuk kita akhiri pertemuan kita pada hari ini nanti dengan berdoa. Silahkan. Gereja adalah persekutuan para rasul. Silakan persiapkan diri untuk kita akhiri pertemuan kita pada hari ini nanti dengan berdoa. Silahkan.
pertemuan kita pada hari ini nanti dengan berdoa. Silahkan. Sama-sama semua berdiri. Semangat. Baik ya, kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Semangat ya. Semangat sedikit. Baik, dan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, demikian. Ulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, telah terjauh di seperti surga berkata, rezeki pada hari ini, tolong Tuhan, sedangkan orang itu orang yang sangat berkata, dan yang melakukan usaha Tuhan, akhirnya kesempatan kerajaan, orang yang mengerjakan, mengkuasai dan kuat, yang selama ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Ulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, telah terjauh di seperti surga berkata, rezeki pada hari ini, tolong Tuhan, sedangkan orang itu orang yang sangat berkata, dan yang melakukan usaha Tuhan, akhirnya kesempatan kerajaan, orang yang mengerjakan, mengkuasai dan kuat, yang selama ini. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Ulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu,